Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Padang dengan NIM 5212530001. Di sini saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah kualitas daya yang diampu oleh Bapak Eka Dodi Suryanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu gangguan yang mempengaruhi kualitas daya. Nah, di sini saya akan membahas tentang gangguan pada harmonisa. Nah, gangguan harmonisa dalam kualitas daya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi performa dan efisiensi sistem tenaga listrik. Nah, harmonisa itu gelombang sinusoidal dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental. Nah, yang umumnya itu yang sudah kita ketahui itu frekuensi yang ada itu 50 Hz atau 60 Hz, tergantung di negara mana yang dipakai. Nah, dalam istilah teknis, harmonisa adalah komponen sinyal frekuensi yang tinggi yang muncul akibat beban linear yang mengubah bentuk gelombang, arus atau tegangan. Nah, gangguan harmonisa yang terjadi akibat beban non-linear yaitu peralatan yang tidak menarik arus dalam bentuk sinusoidal dari sumber tegangan. Nah, dari beban-beban ini menghasilkan arus dengan bentuk gelombang yang berbeda dari tegangan sumber, yang dapat menyebabkan harmonisa dalam sistem. Untuk contoh beban linear yang umumnya itu yang ada pada peralatan elektronik seperti laptop, komputer, televisi yang menggunakan satu daya switching. Nah, untuk motor listrik dengan kecepatan variabel itu digunakan pada industri untuk mengontrol kecepatan motor. Untuk selanjutnya itu pencahayaan berbasis elektronik yaitu lampu fluorescens dan LED yang menggunakan balas elektronik. Dan ada juga rectifier dan inverter. Nah, komponen ini komponen yang konversi energi yang umum dalam sistem photovoltaik dan uninterruptible power system, power supply atau UPS. Nah, harmonisa ini sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu harmonisa genap. Harmonisa genap ini jarang terjadi pada sistem simetris dan biasanya menandakan adanya ketidakseimbangan atau cacat pada sistem. Nah, yang kedua itu ada harmonisa ganjil. Nah, untuk harmonisa ganjil ini lebih umum dan menyebabkan masalah kualitas daya signifikan. Nah, harmonisa ganjil orde tinggi seperti 11, 13 dan ke atasnya itu juga bisa muncul yang umumnya berasal dari inverter atau rectifier. Nah, dampak dari gangguan negatif dari harmonisa ini, yang pertama ada pemanasan berlebih pada peralatan, di mana arus harmonisa dapat menyebabkan pemanasan pada peralatan listrik, terutama pada transformator, kabel, dan motor. Yang kedua ada penurunan efisiensi energi. Nah, dari penurunan efisiensi energi ini, harmonisa itu menyebabkan kehilangan daya atau power loss yang mengurangi efisiensi keseluruhan pada sistem. Yang ketiga ada resonansi. Nah, dalam keadaan tertentu, harmonisa dapat menyebabkan resonansi dalam jaringan yang dapat meningkatkan arus atau tegangan hingga merusak peralatan. Selanjutnya ada distorsi tegangan. Harmonisa juga dapat mengubah bentuk gelombang tegangan sehingga peralatan sensitif tidak dapat berfungsi dengan benar. Nah, yang terakhir itu ada gangguan pada sistem kontrol dan komunikasi. Nah, harmonisa juga dapat mengganggu sinyal kontrol dan komunikasi di fasilitas industri yang sensitif terhadap noise. Untuk pengukuran dan analisis harmonisa ini dapat diukur dengan parameter total harmonic distortion atau THD yang mengukur presentasi komponen harmonisa dalam arus atau tegangan terhadap komponen fundamental. Nah, jika ada dampaknya pasti ada solusinya kan. Nah, di sini untuk cara untuk mengatasi gangguan harmonisa, yang pertama itu dapat dilakukan dengan filter harmonisa.
Nah, penggunaan filter harmonisa pasif atau aktif untuk menyerap harmonisa spesifik terhadap harmonisa rendah. Yang kedua itu ada perbaikan desain sistem. Nah, guna perbaikan desain sistem ini untuk mengurangi jumlah beban non-linear atau menyusun ulang konfigurasi jaringan untuk meminimalkan harmonisa. Yang selanjutnya itu ada transformasi zigzag. Nah, transformasi zigzag ini dilakukan ketika transformasi dengan konfigurasi zigzag ini dapat membantu mengeliminasi harmonisa triple atau harmonisa kelipatan ketiga yang umum dalam sistem dengan banyak beban non-linear. Dan selanjutnya itu ada kapasitor dan induktor pada filter. Nah, dengan menggunakan kombinasi kapasitor dan induktor untuk menyaring harmonisa spesifik. Baiklah, penggunaan filter harmonisa ini juga dapat mengatur ulang konfigurasi jaringan dan pemilihan peralatan yang lebih baik adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan harmonisa juga. Nah, sehingga kualitas daya dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal. Baiklah, mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan tentang gangguan harmonisa yang dapat mempengaruhi kualitas daya. Untuk jika ada tutur kata atau hal yang tidak berkenan atau kurang pas dari perkataan saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.